Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang peluang kejadian menjemuk. Peluang kejadian menjemuk di sini sebelumnya yang harus kalian sudah pahami sebelum mempelajari peluang kejadian menjemuk, yaitu adalah menentukan peluang kejadian. Langsung saja kita ke peluang kejadian menjemuk. Jadi di sini kejadian berjemuk itu ada 4 kejadian ya. Yang pertama kejadian saling lepas, di mana pada kejadian saling lepas peluang kejadian A atau peluang kejadian B ini sama dengan peluang A ditambah peluang B. Kemudian ada kejadian tidak saling lepas. Peluang kejadian tidak saling lepas di sini juga sama, peluang A atau B, di mana peluang A tambah peluang B, nanti kalian kurangi dengan peluang kejadian A irisan peluang kejadian B. Jadi di sini nanti ada kejadian A dan kejadian B yang sama. Kejadian A dan kejadian B yang sama. Kemudian untuk mencari kejadian saling bebas, peluang A dan peluang B sama dengan peluang A kali peluang B. Yang terakhir, kejadian bersyarat, peluang kejadian A dan kejadian B sama dengan peluang A dikali peluang B bersyarat A. Jadi maksudnya di sini, kejadian B ini dipengaruhi oleh kejadian A. Untuk lebih memahami lagi dari peluang kejadian ini, kejadian majemuk ini, nah, di sini ada beberapa contoh-contoh kejadian saling lepas. Yang pertama, pada pelimparan sebuah dadu kejadian A adalah kejadian munculnya mata dadu ganjil dan B adalah kejadian munculnya mata dadu genap. Nah, di sini apakah ada titik sampel kejadian A yang sama dengan titik sampel kejadian B? Jadi kejadian A itu munculnya mata dadu ganjil, kejadian B munculnya mata dadu genap. Apakah ada yang sama antara titik sampel kejadian A dengan titik sampel kejadian B? Nah, itu kalian pikirkan. Kemudian contoh yang kedua, pada pelemparan dua dadu mata 6 dilempar bersama-sama. Apakah ada titik sampel yang sama antara kejadian A di sini mata dadu berjumlah 3, atau kejadian B, yaitu mata dadu yang berjumlah 10. Kemudian yang ketiga, seperangkat kartu bridge diambil satu kartu. Kemudian apakah dari pengambilan ini ada titik sampel yang sama antara kejadian terambilnya kartu as atau kejadian terambilnya kejadian kartu queen. Nah, dari contoh-contoh ini, apakah ada kejadian lain yang termasuk kejadian saling lepas? Nah, sekarang coba kalian buat contoh kejadian yang termasuk kejadian saling lepas. Selanjutnya ya. Nah, kalau kejadian tidak saling lepas itu gimana? Nah, contohnya yang pertama, pada pelemparan sebuah dadu kejadian A adalah kejadian munculnya mata dadu ganjil. Dan B adalah kejadian munculnya mata dadu prima. Nah, di sini apakah ada titik sampel kejadian A dengan titik sampel kejadian B yang sama? Kalau ada yang sama, coba kalian sebutkan apa aja yang sama. Kemudian contoh yang kedua, pada pelemparan dua dadu mata 6 dilempar bersama-sama. Apakah ada titik sampel yang sama antara kejadian A, yaitu mata dadu berjumlah 5, atau kejadian B, muncul mata dadu pertama 2. Kalau ada, sebutkan. Kemudian yang terakhir, dari seperangkat kartu bridge, diambil satu kartu. Kemudian, apakah ada titik sampel yang sama antara kejadian terambilnya kartu as atau kejadian terambilnya kartu berwarna hitam?
Kalau ada, kalian sebutkan. Nah, di sini contoh-contoh kejadian tidak saling lepas. Biar lebih jelasnya akan saya tunjukkan masalah 1. Jadi di sini masalah 1, pada percobaan melempar 2 dadu bersama-sama, berapakah peluang munculnya? A. Kedua mata dadu berjumlah 3 atau 10. B. Kedua mata dadu berjumlah 5 atau 7. Kemudian yang C. Kedua mata dadu berjumlah 5 atau dadu pertama 2. Nah, akan saya jelaskan bagaimana cara menjawab dari ketiga pertanyaan tersebut. Yang pertama, kedua mata dadu berjumlah 3 atau 10. Kita lihat. Jadi misalkan kejadian A adalah kejadian muncul kedua mata dadu berjumlah 3. Coba kalian tuliskan titik sampel kejadian A apa saja. Di sini kita dapatkan bahwa kejadian A mata dadu berjumlah 3, 1 sama 2. Kemudian 2 sama 1. Itu yang mata dadu berjumlah 3. Kemudian yang B, kejadian muncul kedua mata dadu berjumlah 10. Nah, kalian coba kita perhatikan mata dadu yang berjumlah 10 apa saja. Nah, itu 5,5. Itu kan berjumlah 10. Kemudian 4,6. Itu kalau dijumlahkan juga 10. 6,4 juga 10 kalau dijumlahkan. Apakah ada yang sama antara titik sampel kejadian A dengan titik sampel kejadian B? Ternyata kalau kita lihat di sini, tidak ada kejadian A dengan kejadian B yang titik sampelnya sama. Tidak ada yang sama. Sehingga kejadian A dan kejadian B ini saling lepas atau tidak saling lepas? Nah, kalau berdasarkan informasi tadi, bahwa kejadian A dan kejadian B ini kalau tidak memiliki titik sampel yang sama, maka kejadian A dan kejadian B ini termasuk kejadian saling lepas. Nah, jadi seperti itu. Berikutnya, misalkan misalkan kejadian P adalah kejadian muncul kedua mata dadu berjumlah 5. Apa saja titik sampelnya? 14, 23, 32, 41. Itu titik sampel kejadian P. Kemudian kejadian Q, kejadian muncul kedua mata dadu berjumlah 7. Apa saja? 16, 25, 34, 43, 52, 61. Nah, ini kejadian muncul mata dadu berjumlah 7. Apakah ada titik sampel yang sama antara kejadian P dengan titik sampel kejadian Q? Nah, kalau tidak ada yang sama, maka ini disebut dengan kejadian saling lepas. Kemudian yang ketiga, kedua mata dadu berjumlah 5 atau dadu pertama 2. Misalkan kejadian D adalah kejadian muncul kedua mata dadu berjumlah 5. 14, 23, 32, 41. Itu titik sampel kejadian D. Kemudian kejadian E adalah kejadian muncul mata dadu pertama 2. Nah, kita lihat apa saja titik sampel kejadian Q. 21, 22, 23, 24, 25, 26. Nah, ini kejadian titik sampel Q. Itu ya. Nah, apakah ada yang sama antara titik sampel kejadian D dengan titik sampel kejadian E? Ternyata pada tabel ini kita ketahui bahwa ada titik sampel yang sama antara kejadian D dan kejadian E. Apa itu? 2 dan 3 ini kejadian yang sama. Nah, kalau begitu kejadian D dan kejadian E ini termasuk kejadian saling lepas atau tidak saling lepas? Berdasarkan informasi yang sudah saya jelaskan tadi,
kedua kejadian ini termasuk kejadian tidak saling lepas. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, kita mencoba mencari atau menghitung peluangnya ya. Yang pertama, peluang kemunculnya kedua mata dadu berjumlah 3 atau 10. Banyak titik sampel kejadian A atau NA itu ada berapa tadi? Ada 2. Apa saja? 1, 2, 2, 1. Ada 2. Kemudian kejadian B, banyak titik sampelnya. Kejadian B itu kan berjumlah 10. Banyak titik sampelnya ada berapa? Ada 3. Apa saja? 4, 6, 5, 5. Berapa lagi? 6, 4. Nah, itu berjumlah 10. Kalau ruang sampelnya berapa? Ruang sampelnya adalah 36. Nah, peluang kejadian A itu 2/36. NA per NS, 2/36. Kemudian peluang kejadian B, 3/36. Nah, kalau peluang kejadian A atau kejadian B, maka PA ditambah PB, karena tidak ada kejadian yang sama titik sampelnya, maka tidak ada pengurangan kejadian peluangnya yaitu ya. Jadi PA ditambah PB sama dengan 2/36 ditambah 3/36 sama dengan 5/36. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peluang kejadian kedua mata dadu berjumlah 3 atau 10 itu adalah 5/36. Untuk yang B, kedua mata dadu berjumlah 5 atau 7 sekarang. Nah, banyak titik sampel kejadian T-nya berapa? Untuk yang berjumlah 5, yaitu 4. 1, 4, 2, 3, 3, 2,